termasuk bin Baz mengatakan al-Asy'ariyah wal Maturidiyah laysat min ahli sunnah. Mohon ditanggapi bahwa Asy'ariyah dan Maturidi bukan bagian dari ahli sunnah. Bahkan mengatakan hum kufar, mereka adalah termasuk dari orang-orang kafir. Ketika berkata seperti itu, secara tidak otomatis Imam Syafi'i juga kafir karena bermazhab Maturidi. Sebagian besar ulama dan jumhur dari sejak zaman Rasulullah sampai abad sebelum ke-7 Ibnu Taimiyah itu bermazhab Asy'ari dan Maturidi dalam akidah. Karena hanya namanya saja Asy'ari dan Maturidiyah. Sebenarnya pahamnya adalah dari Rasulullah SAW, dari para sahabat. Yang kami tanyakan, bagaimana komentar Anda ketika mengkafirkan, kata kalimat takfiri saudara-saudara kita? Karena tadi cantik sekali bicaranya, berbeda dengan di lapangan. Kami hanya ingin melihat jawabannya. Tadi semua yang disampaikan benar semua, cantik, indah. Kami juga ingin di lapangan seperti itu. Gitu. Itu yang kedua. Sini itu Pak bersyukur, saya kan ada opini kita itu dituduh suka memecah belah. Nah, saya ingin jelaskan enggak gitu loh. Jangan malah dibalik-balik, ini kaidah kopiah di kaki. Gitu. Ini saya ingin meluruskan. Jadi tolonglah kita dalam forum seperti ini coba semaksimal mungkin cari persatuannya. Kagak cari perbedaannya, kata orang Betawi, tuh. Gitu. Makanya cari persatuannya. Nah, soal masalah ini banyak banget soalnya. Nah, saya minta antum menghadirkan kata kaidah in kunta naqilan fasihha wa in kunta mudda'iyan fadalil. Dalilnya mana ahli sunnah mengkafirkan Asy'ari? Di mana kitabnya, tolong ditunjukin sekarang. Terus kemudian karena kalimat kafir ini berbahaya, Pak. Karena Rasulullah mengatakan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduma. Terus ini kita tuh kalau ngomong agak sedikit ilmiah akurat, Imam Syafi'i Maturidiyah lahirnya duluan di Mas. Ya apa ini? Tanpa akil sirat ini. Lahirnya itu duluan Imam Syafi'i, kemudian baru Maturidi. Masa ada orang belum lahir dinisbatkan? Ini logika muter-muter ini nanti. Jadi tolong, jadi kalau saya ingin menghadirkan suatu hal yang sifatnya ilmiah, itu data-data dipenuhi dulu, baru coba aja. Maturidi sama Asy'ari itu satu zaman. Tadi Bapak Akil Munawar bilang 300-an ke sono. Sementara Imam Syafi'i meninggal tahun 205. Itu. Terus kemudian soal masalah saya tadi alhamdulillah dikasih amanah sama Bapak Kiai Haji Akil Munawar untuk membedakan salaf sama khalaf. Salaf istilah lughawiyan atau syar'i. Kalau lughawi ya orang yang lebih dulu daripada yang sekarang ini akhir khalaf namanya, jadi si zaman. Tapi kalau istilahan, semua orang yang telah berpijak pada ahli sunnah dan tidak tertuduh membuat kebid'ahan, itu semua salaf, walaupun akhir. Dan semua orang yang tertuduh membuat kebid'ahan dalam agama itu khalaf, walaupun awal. Contohnya Wasil bin Atha, umpamanya itu, dan masih banyak Ubaid bin Amr dan yang lainnya. Ini menurut apa namanya? Nah, saya ingin Yahudi tadi. Soal Bapak ya, ini soal NU. Saya siap Pak, jadi sekretaris siap. Ya, siap. Saya datang ke sini lebih bawa baju NU. Cuman katanya Gus Dur, NU itu ada dua, NU kitab sama NU organisasi. Nah, yang NU nyelentang-nyelentang itu jarang baca kitab. NU yang nggak bener itu, banyak yang nggak baca kitab. Coba kalau kita baca I'anatul Thalibin, tahlilan itu nggak boleh. Pak Akil Munawar insya Allah bisa baca di dalam Kitabul Janazah, ngumpul-ngumpul setelah kematian hari ini haram, makanannya mubadir. Loh, saya salah sopo, saya itu cuma menukil kitab. Bahkan putusan Bahsul Masail Banyuwangi dan juga yang ada di mana ini di Tasik, saya semua insya Allah Pak, kitab NU saya masih utuh. Dan saya mendapatkan wejangan dari guru saya Bapak Kiai Najib, tolong kitab ini jaga. Dan tolong terus terang Pak, yang tukang nonton Gus Dur dulu di Jombang saya, nonton kemana-mana itu. Jadi
Soal masalah berbeda bukan Salafi NU. Orang NU aja berbeda kok. Antum nggak percaya Gus Dur sama Muhaimin Iskandar beda nggak? Loh, antum ingin cari perbedaan ini. Tapi saya senang hadir ke sini cari persatuan bersama. Soal Salafi yang mana? Antum sekarang melihat ajarannya apa orangnya? Tapi kalau orangnya maaf Pak, Salafi itu beda-beda orangnya. Contoh Salafi saya dengan Abu Bakar, jelas hebatan Abu Bakar. Tapi kita ingin mencari ajarannya kan. Soal orangnya beda-beda. Namanya orang nggak maksum. Antum buat nilai suatu ajaran akan kacau. Makanya Muslim itu lebih baik dinilai dengan Islamnya, bukan dengan Muslimnya. Muslim orang ini colongan. Itu datang ke masjid nyolong sandal. Makanya di mana-mana Pak lihat itu amplifier di masjid itu kan di kerangkeng. Emang marmut? Enggak, karena dicolong orang takut. Makanya ada dialog antara sopir Kristen sama Islam, menang sopir Kristen. Coba, katanya sopir Kristen, masjid lo kagak ada piano, sama kagak ada gitar. Katanya si sopir Islam, emang gedung film ada piano ada gitar? Oh enggak, masjid kami itu kalau ada piano ada gitar hilang. Kotak masjid aja hilang, lo kan menang. Nah, soal masalah sekarang ini Yahudi Pak, Masya Allah. Kita sepakat bahwa kita sekarang ini memelihara sunnah-sunnah Rasul. Itu ada cirinya untuk menyelisih Yahudi. Kalau Bapak nuduh kita kirimin rekening, tolong tunjukin rekening mana yang dari Simon Peres. Kalau sekarang rojak didanai umat, tolong tunjukin rekeningnya. Pak, kita ini sekarang, jangankan dari Amerika, dari Saudi susah dapat dana karena dituduh teroris. Itu. Terus terang Pak, karena apa? Casingnya sama. Walaupun saya juga sudah nulis jihad melawan teror, bahkan diserbu sama mereka. Itu loh. Jadi ini soal masalah tuduhan. Nah, soal masalah rokok ini. Saya itu datang ke sini dan saya senang diundang MUI ini karena Ana dengar rokok itu diharamkan MUI Pak. Yang Ana dengar loh Pak, nggak tahu itu. Katanya sih ketika saya datang ke komisi fatwa karena ada teman saya di sana. Ada dua kelompok yang mengatakan haram, ada dua kelompok yang mengatakan makruh. Udah gini aja deh, kita kembali ke rokok. Merokok merugikan. Nah, udah. Kalau orang Padang pandai dagang, bukan etnisnya. Padang pandai dagang, orang pinter dagang. Kalau rugi biasanya dihentikan. Itu kalau kita berpikiran, apalagi kalau kita hanya ikut usul fikih tadi. Darul mafasid kan gitu. Nah, bagi saya gitu loh Pak. Bagi saya rokok itu merusak kesehatan. Saya dulu merokok Pak, karena kalau nyantri di pesantren NU nggak merokok itu katanya kampung saya ibarat nggak cebok. Ya pasti merokok dan saya usahakan bisa berhenti alhamdulillah. Cuma saya keyakinan ini merusak kesehatan saya, itu aja. Lah Bapak punya keyakinan, monggo kita diskusikan terus. Intinya perbedaan itu ada wahananya. Wa tawasau bil haqqi soal masalah jihad. Masalah jihad enggak. Cuma kita tidak bisa jihad kecuali harus ada imam. Jangan terus dituduh Syiah loh. Syiah bedanya, kalau Syiah itu ada Imam Mahdi kan gitu. Kita siapa saja, imam yang sudah bisa memberikan rekomendasi untuk memimpin jihad silahkan dengan syarat. Karena gini Pak, ketika kita bicara masalah jihad, itu kan nyerbu negara. Kalau nggak pakai izin imam, masuk nyerbu bareng-bareng, ayo, mana negara mana yang kita serbu? Wah, Singapura aja, rame-rame. Atau nggak usah ke Singapura, ke Glodok aja, ghanimahnya gede-gede, komputer. Dan nanti kalau sekarang kita itu nyerang, menang kan dapat rampasan perang, Pak. Kalau nggak ada pemimpin, siapa yang bagi ghanimah rampasan perang itu? Lo masuk royoan, saya komputernya. Terus kemudian kan namanya perang itu kalau menang, nawan tawanan. Nah, tawanan itu ditawan, dibebaskan, atau dijadikan budak. Ini juga kebijakan imam. Makanya Allah mengatakan, yas'alunaka kepada siapa? Imam. Anil anfal. Itu. Jadi itu adapun madhab, saya seperti Pak Akil Sirot. Nggak ada, Pak Akil Munawar, maaf. Nggak ada perbedaan. Madhab itu dari kalimat, insya Allah Bapak Kiai tahu semua dari kalimat dahaba. Madhab berarti tempat berjalan. Kita menuju Quran Sunnah. Nah,
Kalau saya sekarang dalam satu masalah, kadang-kadang mantep Imam Ahmad, silahkan terjeh. Tapi dalam satu saat, saya mantep Imam Malik. Contoh aja, kita kadang-kadang menggunakan di Indonesia aja Pak, orang awam ya, semuanya Imam Syafi'i. Giliran sekarang jual kulit kurban, apa itu pendapatnya Imam Syafi'i? Yakin kalau kita buka kitab-kitab kitab-kitab itu, pendapat yang membolehkan jual jual kulit kambing adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Loh kan? Enggak boleh, teman. Contoh aja sekarang banyak orang NU yang sekarang bayar zakat fitrah pakai uang. Padahal Imam Syafi'i mengatakan haram, nggak boleh. Loh. Berarti di sini memang akan terjadi dua. Nah, saya itu memilih NU kitab. Nah, Bapak terserah mau NU organisasi, ya itu jalan masing-masing. Tapi saya lebih memilih NU kitab. Tadi semua ucapan saya ingin pertanggungjawabkan di hadapan Allah melalui kitab-kitab yang ada. Karena pada dasarnya gini loh Pak, kita ini kan orang atba, pengikut. Dan senior kita adalah ulama-ulama itu. Dengan kita mengikuti, insya Allah, ya oke. Demikian, saya kira yang bisa saya sampaikan itu, dan mudah-mudahan saya berharap pertemuan ini berlanjut dan semakin kerak-kerak hati ini ada ketemu dan berangkatnya semua watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sekalian, Bapak hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berkembangnya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah terutama di akhir-akhir tahun belakangan ini, kita melihat bagaimana dakwah Ahlussunnah berkembang di mana-mana, hampir di setiap tempat di tanah air ada orang-orang yang mengenal sunnah, yang memakmurkan masjid, yang menerapkan sunnah-sunnah Nabi SAW, yang menyeru kepada tauhid dan menjauhkan diri-diri mereka daripada bid'ah, dan mengingatkan masyarakat akan pentingnya tauhid dan mengingatkan masyarakat akan bahaya kesyirikan. Bersamaan dengan berkembangnya dakwah Ahlussunnah, maka timbullah orang-orang yang iri, dengki dan hasad terhadap dakwah Ahlussunnah. Mereka berusaha untuk meredupkan atau mematikan cahaya dakwah Ahlussunnah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dakwah yang menyeru kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dakwah yang mengagungkan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah Ahlussunnah adalah dakwah yang dikenal dengan penyeruan terhadap tauhid Allah Subhanahu wa taala, menyuruh masyarakat untuk tidaklah beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan masyarakat dari peribadatan kepada makhluk, praktek-praktek kesyirikan, kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dakwah yang menyuruh kepada masyarakat untuk meninggalkan praktek-praktek ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi mereka, Habibullah sallallahu alaihi wasallam, menuju kepada praktek-praktek ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya timbul orang-orang yang hasad dan dengki dan melancarkan kedustaan-kedustaan dan tuduhan-tuduhan terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tidak memiliki dalil untuk mematahkan hujah-hujah yang disampaikan oleh para ulama Ahlussunnah, yang disampaikan oleh para dai Ahlussunnah. Tidak ada hujah mereka kecuali hanyalah dusta, hanyalah tuduhan, hanyalah penipuan, hanyalah tipu muslihat yang mereka lancarkan. Dan sudah sering saya menghadapi orang-orang seperti itu, dan sebagaimana yang pernah saya bantah dalam beberapa buku, nampak bahwasanya tidak ada hujah mereka kecuali hanyalah kedustaan dan tipu muslihat. Dan sebagaimana yang akhir-akhir ini ma'ruf, ada sebuah buku yang menulis tentang tuduhan-tuduhan atau tuduhan terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dengan sebuah judul buku yang sangat provokatif, yaitu Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi. Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi, yang penulis buku tersebut menamakan dirinya sebagai Syekh Idahram. Dia menamakan dirinya sebagai Syekh, mengesankan bahwasanya dia adalah seorang yang sangat alim. Bahkan seorang yang pertama kali membaca buku ini menyangka dia adalah orang Arab, karena gelaran syekh ini biasanya ditujukan kepada atau
diberikan kepada orang-orang Arab yang alim. Namun saya yakin bahwasanya orang tersebut bukanlah orang yang alim dan bukanlah orang Arab, dan diindikasi dia adalah salah seorang dari warga tanah air kita di Indonesia ini yang takut untuk menampakkan batang hidungnya, karena apa yang ditulisnya dalam buku tersebut isinya hanyalah dusta. Bahkan saya tidak mengatakan satu dusta atau dua dusta atau tiga dusta, puluhan dustanya. Sebagaimana yang saya ungkapkan dalam buku yang saya tulis ini, ya, Sejarah Berdarah Sekte Syiah Membongkar Koleksi Dusta Syekh Idahram. Dia memang seorang syekh, tetapi syekh pendongeng, ya. Syekh pendongeng, bukan syekh yang berilmu. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Idahram dalam bukunya tersebut menggambarkan bahwasanya seorang yang salafi atau wahabi adalah seorang yang sangat haus darah, yang hobinya menumpahkan darah kaum muslimin. Sampai dicap oleh Idahram bahwasanya salafi wahabi itulah khawarij. Bahkan dia membawakan hadis-hadis Rasulullah SAW yang bercerita tentang khawarij, bahwasanya hadis-hadis itu semuanya tertuju kepada salafi wahabi yang ada sekarang ini, yang dibawa atau yang tersebar sekarang ini, ya. Ini dia berusaha membawakan hadis-hadis tentang khawarij kepada dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang dia sebut atau dia gelari dengan dakwah Salafi Wahabi. Bahkan dalam bukunya dia berani memvonis bahwasanya orang-orang Wahabi adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir. Dia menuduh kita suka mengkafirkan. Akan tapi ternyata dia termakan perkataannya sendiri. Justru dialah yang sangat berani memvonis kafirnya orang-orang yang bermanhaj salaf, orang-orang yang berdakwah di atas jalan Ahlu Sunnah wal Jamaah, sebagaimana nanti akan kita lihat dalam buku yang saya tulis ini. Terus terang, buku yang saya tulis ini saya tulis dengan terburu-buru, ya. Kalau tidak salah sekitar 3 minggu saja saya tulis di tengah-tengah kesibukan saya sebelum saya sampai ke tanah air, dan saya menulis buku ini. Itu pun sudah puluhan dusta yang saya ungkap dalam buku karya Idahram tersebut, ya. Bagaimana lagi kalau, ya, banyak orang yang menulis kemudian menyempatkan banyak waktu meneliti satu persatu nukilan-nukilan yang disebutkan oleh Idahram. Tentunya akan lebih banyak lagi kedustaan yang akan bisa terungkap. Dan luar biasa Idahram ini tatkala berdosa, dia tidak malu-malu tatkala berdosa. Dia bahkan dalam bukunya menampilkan hasil scan dari sampul suatu buku, seperti buku, ya, Tarikh Najd, ya, atau seperti Unwanul Majd, ya. Dia tampilkan sampul bukunya seakan-akan dia menukil langsung dari buku tersebut. Bahkan dia tampilkan bahasa Arabnya. Akan tapi ternyata semuanya hanyalah kedustaan, ya, karangan dia sendiri, hanya sekedar menipu kaum muslimin. Akan tapi, ya, demikianlah sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terkadang Allah Subhanahu wa taala memunculkan musuh-musuh dakwah agar semakin jelas bahwasanya kedustaan akan semakin nampak kedustaannya dan kebenaran akan semakin nampak kebenarannya. Dan inilah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah salah seorang ulama yang berjalan di atas manhaj salaf, di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau bermadzhab Hambali. Beliau menghidupkan kembali dakwah tauhid yang mulai pudar di Jaziratul Arab. Dan sebagaimana disebutkan dalam kitab Unwanul Majd tentang sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya yang menyebabkan beliau berdakwah tauhid karena mulai tersebar praktek-praktek, ya, ritual-ritual yang tidak sesuai dengan syariat Islam, terutama di daerah Najd. Ada kuburan yang diagungkan seperti kuburan Zaid Ibn al-Khattab, saudaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian mulai muncul para dukun yang mulai pandai mengobati dengan persyaratkan kesyirikan, harus ada hewan yang disembelih. Mulai timbul praktek-praktek kesyirikan baik perdukunan maupun yang lainnya. Inilah yang membuat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian bergerak berdakwah dalam rangka untuk bernahi mungkar, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah dalam rangka untuk mengupas dan mengikis adanya TBC, takhayul, bid'ah dan khurafat. Inilah sebab munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan inilah yang kemudian dikenal di tanah air kita.
Kita mengenal ada beberapa organisasi yang disebut dengan organisasi Wahabi, seperti organisasi Muhammadiyah, kemudian organisasi Persis, dan organisasi Al-Irsyad yang dituduh sebagai organisasi Wahabiyah. Kita tahu bahwasanya dakwah mereka juga dibangun ya, di atas prinsip ini untuk menumpas adanya TBC, ya, takhayul, khurafat dan bid'ah. Dan ini kita sudah kenal sejak anak kecil. Anda sudah dengar bahwasanya Muhammadiyah ya adalah organisasi yang berusaha memberantas TBC, dan masyarakat pun sudah mengenal akan hal ini, bahwasanya tujuan mereka berdakwah ya, bahwasanya tujuan asal di pendirian organisasi-organisasi ini adalah untuk memberantas kesyirikan, bid'ah dan khurafat. Dan itulah memang dakwah yang dilancarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita dapati bahwasanya organisasi-organisasi tersebut yang dikenal sebagai organisasi Wahabiyah sama sekali tidak sangar seperti yang digambarkan oleh Idahram, bosnya seorang yang Wahabi, haus darah, mengkafirkan kaum muslimin, suka membunuh kaum muslimin ya. Sampai disebutkan bagaimana oleh Idahram menyebutkan kelompok Wahabi menjual daging-daging anjing kepada kaum muslimin ya, dengan memperkosa para wanita kaum muslimin, membunuh anak-anak, digambarkan dengan gambaran yang luar biasa yang seluruhnya dusta. Kita orang Indonesia tahu ini kedustaan. Muhammadiyah, Persis dan Al-Irsyad, apakah seperti itu pemahaman mereka? Tentunya tidak. Padahal mereka telah jelas-jelas mereka berpemahaman Wahabiyah. Yang merupakan ciri khusus mereka adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memberantas kesyirikan, bid'ah dan khurafat, sebagaimana dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akan tapi sebagaimana saya katakan di awal pengajian, tatkala semakin berkembang dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, timbullah orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki, yang ingin ya memperburuk atau mencemarkan nama baik dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tidak ada jalan lain untuk mencemarkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah kecuali dengan cara dusta. Karena dalil tidak ada, bukti tidak ada. Sehingga cara yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah dengan berdusta dan menempelkan tuduhan-tuduhan palsu tentang dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah enggak Anda berpikir ada orang miskin tapi maksiat? Maka ini sungguh sengsara dunia akhirat. Bagus tuh dijadikan status di Facebook Anda. Miskin, maksiat, sengsara dunia akhirat. Kawan saya bercerita, beliau seorang driver taksi. Dan ini hanya sebatas cerita yang beliau lihat di tengah-tengah kawan beliau. Dan tidak semua driver taksi seperti itu. Jadi mohon maaf, saya tidak mengumumkan bahwa driver taksi semuanya seperti itu. Cuma beliau bercerita. Kawan seperjuangan beliau, satu pekerjaan, para supir-supir taksi, kadang-kadang keluar dari rumah, membawa taksinya, nunggu di sebuah tempat penungguan taksi, ngetem di situ, sambil menunggu pelanggan, maka mereka bermain judi. Yang lebih parah lagi, judi plus irikan. Seperti misalkan berjudi malah main dari judi tersebut mencari nomor-nomor dari togel dan semisalnya. Jadi saya beri contoh, misalkan ada kawan mereka tabrakan, tabrakan. Ternyata bukan ditolong kawan tersebut tabrakan, tapi dilihat plat mobilnya nomor berapa. Maka ini miskin, maksiat, sengsara dunia akhirat.
Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang perjudian di tengah masyarakat, bukan hanya sekedar di tengah pada driver taksi. Dan sekali lagi, jangan tersinggung dengan penyebutan tadi. Cuma sebatas contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fa hal antum muntahun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, sesaji dan kurban untuk berhala dan mengundi nasib hanyalah, kata innama di situ menunjukkan kepada adatul hasri, yaitu huruf yang menunjukkan pembatasan. Hanyalah sebuah perbuatan buruk dari perbuatan-perbuatan syaitan. Maka jauhilah. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman, sesungguhnya syaitan hanyalah sama, innama yuridu syaitan, hanyalah menginginkan untuk meletakkan di antara kalian, menjadikan di antara kalian al-adawata wal baghdha, permusuhan dan kemurkaan. Di dalam khamr, judi, dan menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah dan dari salat. Maka apakah kalian berhenti darinya? Maksudnya, apakah kalian tidak mau berhenti dari minum khamr dan juga berjudi tersebut? Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan tafsir yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsir Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Beliau berkata, yadhummu ta'ala hadhihi al-asya' al-qabihah. Allah Subhanahu wa taala mencela perkara-perkara yang buruk ini. Wa yukhbiru annaha min amali syaitan wa annaha rijs. Dan Allah mengabarkan bahwasanya perkara-perkara ini adalah perbuatan syaitan dan dia buruk. Fajtanibuhu ai utrukuh. Maka jauhilah. Maksudnya tinggalkanlah. La'allakum tuflihun. Agar kalian beruntung. Dari sini perhatikan, wahai orang yang berjudi, bahwa judi tidak mendatangkan keberuntungan. Dan itu pasti. Meninggalkan judi yang mendatangkan keberuntungan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berbohong dalam firman. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Dengan meninggalkan judilah kalian akan beruntung. Fa innal falaha la yatimmu illa bitarki ma harramallah. Ini perkataan yang pantas ditulis dengan tinta emas. Sesungguhnya keberuntungan tidak akan didapat secara sempurna kecuali dengan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususan hadhil fawahish al-madhkurah. Terkhusus perkara-perkara yang buruk ini yang disebutkan di dalam ayat tadi. Khamr, berjudi, sesaji untuk berhala, mengundi nasib. Ini semua adalah perkara-perkara yang apabila ditinggalkan malah mendatangkan keberuntungan. Ya, al-falahu la yatimmu illa bitarki ma harramallah. Tancapkan itu baik-baik di dalam hati Anda. Bahwa keberuntungan tidak akan didapat sempurna kecuali dengan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan
ayat ini baik-baik, maka terutama saudara-saudara saya yang sedang berjudi. Saat ini Anda melihat, mungkin saat ini Anda sedang berjudi. Mungkin saat ini Anda sedang menulis angka-angka untuk togel Anda. Maka mohon didengarkan beberapa menit ini. Semoga nasihat yang datang dari dalam hati ini sampai kepada hati-hati Anda. Ketahuilah, dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa judi termasuk perbuatan syaitan. Dan sebagai seorang muslim, senantiasa kita harus menjauhi langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sesungguhnya syaitan memerintahkan kepada kalian untuk perbuatan buruk dan perbuatan keji. Satu. Sebab yang kedua, kenapa Anda yang sekarang sedang berjudi harus meninggalkan perjudian, togel. Kalau zaman dahulu mungkin ada apalah namanya, saya juga tidak tahu begitu banyak tentang perjudian dengan nama-namanya. Bahwa ketahuilah, Anda harus wajib meninggalkan perjudian. Kenapa? Karena Anda tidak akan pernah beruntung dengan judi. Berapapun yang Anda dapatkan, tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan dengan perjudian Anda. Maka tinggalkanlah berjudi. Karena berjudi hanya akan mendatangkan kesengsaraan. Terutama yang saya bilang di awal tadi. Sudah miskin, bukannya bekerja, bukannya mencari nafkah, bukannya berusaha, malah main untung-untungan, malah main judi yang belum pasti apakah dia mendapatkan rezeki atau tidak. Sebab yang ketiga, kenapa Anda wajib meninggalkan perjudian? Karena perjudian tidak akan mendatangkan kecuali permusuhan antar teman dengan istri atau suami dengan anak. Itu pasti. Allah berfirman, "Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha." Sesungguhnya syaitan menginginkan kepada kalian hanya untuk meletakkan permusuhan. Pasti yang sering berjudi akan sangat sepakat dengan perkataan saya. Mereka pasti sering bertengkar, baik sesama teman, dengan pasangan, dengan anak, bahkan mungkin dengan orang tua. Wahai saudara yang masih bergelimang dengan judi, Anda wajib meninggalkan perjudian. Sebab yang keempat, yaitu perjudian hanya mendatangkan kemurkaan, amarah, membuat orang tidak penyabar, membuat orang ketagihan dan melalaikan. Ini sebab yang kelima. Anda wajib meninggalkan judi karena hanya melalaikan dari salat, wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah, melalaikan dari berzikir kepada Allah. Mana ada orang berjudi baca Quran? Mana ada orang berjudi ingat salat? Dan itu pasti. Karena Allah tidak pernah mungkir di dalam firman-Nya. Firman Allah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa sebab kalau saya ingin ulangi. Yang pertama, Anda wajib meninggalkan perbuatan judi karena dia adalah perbuatan syaitan. Dan langkah syaitan haram seorang muslim mengikutinya karena syaitan hanya memerintahkan kepada keburukan dan kekejian. Yang kedua, Anda tidak akan pernah beruntung dengan judi. Maka wajib bagi Anda meninggalkan perjudian.
Yang ketiga, judi hanya mewariskan permusuhan antar sesama teman, antar pasangan, dengan anak, bahkan dengan orang tua. Yang keempat, judi hanya mendatangkan murka, amarah. Apalagi kalau sudah tidak menang, keluar modal banyak, tidak ada hasil, sudah usaha, bahkan subhanallah. Saya dapat dari teman tersebut, kadang-kadang orang nyari nomor togel itu harus ke kuburan, kemudian diletakkan ini dan itu, minta nomor kepada jin. Jadi sudah maksiat, dosa besar plus dosa yang paling terbesar. Ini yang saya sebutkan. Miskin, maksiat, sengsara dunia akhirat. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu judi pasti melalaikan dari zikir dan sholat. Maka tinggalkan. Diharamkan untuk Anda berjudi. Dan ambillah ini dari saudara yang menginginkan kebaikan untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum saja itu kekuatannya dahsyat loh. Kita jangan menganggap remeh masalah senyum. Rasulullah bersabda, at-tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu itu sedekah. Kalau antum nggak pernah senyum, bermuka masam terus, kira-kira orang senang nggak sama antum? Ana yakin orang-orang pun juga sungkan mau deket sama antum loh. Kenapa? Ketemu nggak pernah mau senyum, gara-gara jaga image. Ketemu nggak mau senyum, orang akhirnya mau dekat pun juga susah. Bagaimana akan masuk dalam hadis Nabi SAW, qarib minan nas, bahwa yang diharapkan atas api neraka orang yang dekat dengan manusia, sementara dia tidak pernah senyum kepada manusia, sementara dia kaku kepada manusia. Bahkan dalam riwayat yang lain, al-mu'min ya'laf wa yu'laf, wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Mukmin itu ya'laf. Mukmin itu sifatnya apa? Mudah bergaul. Wa yu'laf, dan orang pun juga senang bergaul dengan dia. Dan tidak ada kebaikan orang yang tidak seperti itu sifatnya, kata Rasul. Kita melihat di dunia ini ada orang sehat, orang sakit. Bagaimana dengan orang sakit, ya Allah, yang dia nggak bisa sholat berjamaah ke masjid? Bagaimana dengan fulan yang sakit, yang tidak bisa berpuasa? Bagaimana kondisi dia? Berarti yang sehat, pahalanya lebih banyak. Karena dia bisa melangkahkan kakinya ke rumah Allah. Apa kata Nabi SAW? Idza maridal abdu aw safar. Apabila seorang hamba sedang sakit atau sedang melakukan perjalanan, maka akan dicatat baginya amal perbuatan seperti yang biasa dikerjakannya pada saat dia tidak bepergian, pada saat dia dalam kondisi sehat, nggak sakit. Contohnya, kalau antum biasa puasa sunnah, Senin Kemis puasa, tengah bulan puasa, akhirnya antum sakit, divonis dokter sakit, harus istirahat, nggak boleh puasa. Antum jangan khawatir, jangan memaksakan diri untuk puasa, karena sejatinya pahala puasa antum itu dicatat. Ada, terhitung antum sedang berpuasa hari itu. Yang biasa sholat berjamaah ke masjid, sebulan gak ke masjid karena sakit. Selama sebulan, dia sholat di rumahnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selama sebulan pula, ditulis pahala 27 untuk setiap sholat yang dia lakukan. Allah tulis seperti itu. Yang musafir sama. Orang yang musafir capek, lelah. Subhanallah, dia biasa qobliyah, ba'diyah. Dia biasa sholat duha. Dia duduk di kereta, dia duduk di pesawat, atau dia naik bus, kelelahan, capek. Biasanya dia zikir pagi dan petang. Biasanya dia baca surat Al-Kahf pada hari Jumat. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan dalam ketaatan yang dia lakukan. Ketika dia musafir, dia tidak bisa melakukan itu, tapi pahalanya tetap seperti itu. Jangan lagi berkata, tapi kan nenek moyang kita dulu mengajarkannya. Ada sebagian orang kalau mau nikah,
dihitung dulu. Ya tanda, dia bilang kapan kamu nikah nak? Tanggal 16 Februari, ya dihitung dulu. Wah jangan, ini menurut kalender kita, ini nanti cepat cerai. Ini nggak ada hubungannya dalam agama kita, dan ini termasuk kesyirikan. Lepas dari apakah syiriknya kecil atau syiriknya besar, yang jelas ini bertentangan dengan Islam. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa Allah berfirman, la tasubbud dahra fa inni dahr. Allah mengatakan jangan kalian mencela waktu, karena akulah yang menciptakan waktu. Maka tidak boleh mengatakan ini tanggal sial, ini waktu sial, karena ini termasuk musyrik. Kalau memang kita niat betul-betul hijrah, tinggalkan segala bentuk kemusyrikan. Sebenarnya cerai itu nggak pakai gugat menggugat menurut Islam ya. Ya istri iya, kalau laki-laki nih ngomong kamu saya cerai jatuh, ya kan? Gak pakai gugat menggugat, suami ngomong itu sudah jatuh. Cuma bedakan kalau kalimatnya sorry kamu saya talak, jatuh talak. Guyon gak guyon, serius gak serius, jatuh talak. Karena lafadznya sorry ya. Tapi kalau lafadznya itu gak jelas, misalnya wes kamu pulang aja ke rumah orang tuamu, ini berarti gak jelas. Apakah langsung jatuh talak? Tergantung niatnya. Kalau niatnya cuma ngancam, maka nggak sampai jatuh talak. Tapi kalau niatnya tadi apa? Mentalak, maka otomatis jatuh talak. Kata Nabi SAW, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Quran itu cuma dua kemungkinan. Membelamu pada hari kiamat atau menyerangmu pada hari kiamat. Kalau kau tidak amalkan, kau akan diserang dengan hafalanmu tersebut pada hari kiamat kelak. Kalau kau jadi sombong dengan hafalanmu, kau akan diserang oleh Al-Quran pada hari kiamat kelak. Tidak ada pilihan ketiga, cuma sekedar wawasan, tidak ada. Al-Quran itu membelamu, kata Nabi, wal Qur'anu hujjatun lak au alaik. Quran itu membelamu pada hari kiamat atau akan jadi bumerang menyerangmu pada hari kiamat. Kapan? Kalau kau tidak amalkan. Maka seorang yang sudah hafal Quran, di antara dia bersyukur kepada Allah, dia solat malam. Dia murojaah dalam solat malamnya. Nikmati apa yang dia baca, pahami apa yang dia baca. Insya Allah dia tidak ujub, karena isinya semua tentang akhirat. Gimana dia mau ujub? Mengingatkan dia akan meninggal dunia, mengingatkan bahwasanya ada namanya hisab, ada namanya mizan, ada namanya banyak perkara yang dahsyat pada hari kiamat kelak. Bukan yang sekedar hafal store, tidak. Mulai dia pelajari isinya. Kalau kita ingin mendapatkan doanya malaikat, ambil shaf pertama. Shaf pertama ini keutamaannya sangat luar biasa. Seandainya orang-orang tahu pahala yang bisa didapatkan dengan sholat di shaf pertama atau dengan mengumandangkan azan, maka orang-orang akan melakukan undian. Di antara keutamaannya adalah mendapatkan doanya para malaikat. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya akan bersolawat untuk orang-orang yang berada di shaf pertama. Syirik kecil, apakah pelakunya kekal di dalam neraka atau tidak? Bagaimana kalau kita secara tidak sadar telah melakukannya dengan ketidaktahuan? Apakah bisa terampuni? Syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Ulama menjelaskan perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Di antaranya syirik besar mengekalkan pelakunya di neraka, syirik kecil tidak sampai mengekalkan pelakunya di neraka. Syirik besar membuat pelakunya murtad, keluar dari Islam. Syirik kecil tidak sampai menyebabkan pelakunya murtad. Syirik besar menghapuskan seluruh amal ibadah, dan syirik kecil hanya menghapus amalan yang menyertainya. Contohnya riya. Seorang yang beribadah, solat karena riya, maka solatnya itu terhapus, dan ibadah yang dia lakukan ikhlas tidak terhapus. Kalau syirik besar menghapus semua amal. Ar-rabi'atu, kewajiban kita yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fihi, bersabar menghadapi kesulitan dan gangguan-gangguan di dalamnya, yaitu dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkannya dan mendakwahkannya. Sudah sunnatullah, ketetapan Allah. Mesti ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, mesti ada gangguan-gangguan yang kita hadapi. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami sudah
sudah beriman padahal mereka belum diuji. Artinya setiap orang beriman mesti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian itu terkadang dari hawa nafsu kita. Malas menuntut ilmu, sudah sampai di majelis ilmu masih lebih senang ngobrol, masih lebih senang lihat WhatsApp, buka medsos, foto-foto. Ini semua hawa nafsu yang harus kita kalahkan. Begitu pula dari faktor luar, dari setan-setan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, setan-setan itu dari dua golongan, bukan hanya dari kalangan jin, melainkan juga dari kalangan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Satu dengan yang lainnya saling membisikkan kata-kata yang indah namun menipu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan khusus kepada Rasulullah SAW untuk bersabar dalam surat Al-An'am ayat ke-34. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Dan sungguh wahai Muhammad, telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau, namun mereka bersabar atas pendustaan yang mereka terima dan penderitaan yang mereka dapatkan sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Maka perlu kita bersabar. Juga Allah ingatkan di surat Al-Insan ayat ke-24. Fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah terhadap hukum Rabbmu. Artinya dalam berpegang teguh dengan hukum-hukum Allah mesti ada ujian dan cobaan. Dan ulama menjelaskan sabar yang kita butuhkan dalam tiga hal. Yang pertama, sabar dalam menaati Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam menjalankan perintah-perintahnya. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup kita, menghadapi musibah dan lain-lain. Sampai kapan kita bersabar? Sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Jadi jangan berkata sabar itu ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya kecuali kematian kita. Karena sabar itu ibadah. Kita perlu bersabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkannya, dan sabar dalam mendakwahkannya. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam bab yang beliau berjudul Babud Dalil ala anna man mata 'alal kufri la yanfa'uhu 'amalun. Bab dalil yang menunjukkan bahwasannya orang yang mati di atas kekafiran amalannya tidak akan memberi manfaat kepadanya. Ini judul bab dalam Sahih Muslim. Kemudian beliau sebutkan hadis ini. Qala Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, qultu ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin, fahal dzalika nafi'uhu? Wahai Rasulullah, tentang Ibnu Jud'an, namanya Abdullah bin Jud'an, disebutkan oleh sebagian ulama dia masih kerabatnya Aisyah. Maka Aisyah penasaran, ingin nanya tentang Abdullah bin Jud'an. Dahulu di masa jahiliyah sebelum datang Islam, dia adalah orang yang suka menyambung silaturahmi, yaitu suka berbuat baik kepada keluarga dan memberi makan orang miskin. Apakah itu bermanfaat baginya? Qala, maka Nabi SAW bersabda, la yanfa'uhu, tidak bermanfaat baginya. Kenapa? Innahu lam yakul yawman rabbighfirli khati'ati yawmaddin, karena dia tidak pernah sehari pun atau sekalipun mengatakan, wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku di hari kebangkitan kelak. Artinya, kata Imam Nawawi rahimahullah, makna hadzal hadis annama kana yaf'aluhu min as-silah wal it'am wa wujuhil makarim la yanfa'uhu fil akhirah likaunihi kafiran. Imam besar ahli hadis, ahli fikih, rujukan utama dalam mazhab Syafi'i mengatakan, makna hadis ini bahwasannya apa yang dilakukan oleh Ibnu Jud'an, yaitu menyambung silaturahmi, memberi makan orang-orang miskin, dan berbagai macam kedermawanan yang dia lakukan, tidak bermanfaat di akhirat karena dia orang kafir. Wa huwa makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, lam yakul rabbighfirli khati'ati yaumaddin, ay lam yakun musaddiqan bil ba'thi. Dan kekafiran itu adalah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Jud'an itu tidak pernah sekalipun mengatakan, wahai Rabbku, ampunilah dosaku di hari kiamat. Maknanya adalah dia tidak membenarkan hari kebangkitan. Ini diantara bentuk kekufuran, tidak percaya adanya hari kebangkitan.
walaupun yang dia tidak percaya itu hanya misalkan satu ayat atau satu hadis yang berbicara tentang nikmat atau azab di hari kebangkitan. Itu sudah cukup membatalkan Islam. Bagaimana kalau dia mengingkari semua bentuk kehidupan di hari kebangkitan? Maka dia pun nggak pernah berdoa, ya Allah ampunilah aku di hari kebangkitan. Wa man lam yusaddiq bihi kafirun. Dan barang siapa yang tidak membenarkan hari kebangkitan, dia kafir. Wala yanfa'uhu amalun, sehingga tidak bermanfaat amalan baginya. Qala al-Qadi Iyad rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau menukil dari Al-Imam Al-Qadi Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa qad aqada al-ijma' ala anna al-kuffar la yanfa'uhum a'maluhum. Telah ada kesepakatan ulama bahwasanya orang-orang kafir itu tidak bermanfaat bagi mereka amal-amal kebaikan mereka. Wala yusabuna 'alaiha bina'imin wala takhfifi 'adzabin. Dan tidak pula mereka mendapatkan pahala disebabkan amalan-amalan itu dengan satu kenikmatan. Mereka nggak akan dapatkan. Bahkan tidak pula pengurangan azab. Lakinna ba'dahum asyaddu 'adzaban min ba'din. Hanya saja sebagian mereka lebih keras azabnya daripada yang lain. Bihasabi jaraimihim, sesuai dengan tingkat dosa-dosa mereka. Maksudnya jemaah sekalian, orang-orang kafir itu mereka akan diazab karena dosa kekafiran mereka ditambah dosa-dosa yang lain. Nah, dosa-dosa yang lain ini sesuai dengan dosa mereka. Apakah itu zina atau menghilangkan nyawa orang atau korupsi? Hadza akhiru kalamil qadi. Ini akhir ucapan Imam Al-Qadi. Maka jemaah sekalian, ini adalah kesepakatan ulama. Muslim nggak usah bingung. Dia memang kafir, non-muslim, tapi kan dia suka berbuat baik. Ulama Islam seluruhnya sepakat, nggak ada perbedaan pendapat. Kebaikan-kebaikan mereka tidak bermanfaat bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Kami hadapi amalan-amalan yang mereka telah kerjakan, lalu kami jadikan amalan mereka hanya seperti debu-debu yang berterbangan. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka adalah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Rabb mereka dan perjumpaan dengannya, maka terhapuslah amalan-amalan mereka, maka kami tidak akan menegakkan timbangan untuk mereka. Maksudnya apa jemaah sekalian? Nggak ditimbang lagi. Amal baik dan amal buruk sudah nggak ditimbang, karena amal baiknya udah habis. Cuma ditampakkan kepada mereka, ini amal buruk kalian. Kemudian mereka digiring ke neraka. Inilah salafiyun. Kun salafiyan alal jaddah. Jadilah orang salafi yang semangat, yang sungguh-sungguh, yang gigih dalam menuntut ilmu. Bukan orang yang malas-malas, na'udzubillah. Pagi tidur, siang tidur, malam tidur, na'udzubillah. Kita menisbatkan diri kita salafiyin, dan kita nggak pernah hadir untuk menuntut ilmu, na'udzubillah. Dan mudah tertimpa musibah dengan musibah futur. Antum kira ulama salafun salih nggak pernah kena futur? Kena mereka semua. Tapi mereka bisa mengelola hati mereka untuk semangat lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, jadilah orang-orang salafi yang sejati, bukan orang yang malas-malas, bukan orang yang sibuk dengan dunianya tinggalkan akhiratnya, bukan. Kita hidup tujuannya bukan nyari fulus. Bukan tujuan itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, bukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka menyembah kepadaku saja. Cuman itu patokannya. Kita tahu ulama salafun salih zaman dahulu mengatakan, inna syarafal mu'min, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin qiyamuhu bil lail, mereka salat malamnya, wastighna'uhu 'anil nas, dan mereka enggak butuh manusia. Itu salafi sejati. Bukan orang-orang yang main-main di sini. Kita ini serius menisbatkan diri kita kepada salafun salih. Nabi SAW mengatakan kepada kita dengan hadis yang sangat jelas. Hadis sahih dari Imam Ahmad bunyinya begini: semoga Allah merahmati umatku yang menukil dariku seperti apa yang aku ajarkan atau sebutkan. Sampai ulama hadis mengatakan Nabi ucapin habis sholat astagfirullah, maka sahabat tidak ada berani menambah azim. Nggak ada sahabat yang bilang astagfirullahaladzim habis sholat, nggak ada. Astagfirullah saja karena Nabi ucapin itu. Mereka mengakui tidak lebih benar daripada Nabi SAW. Kenapa kita harus tambah?
Astagfirullahaladzim, wali walidayya, wali muslimin, panjang. Dari mana ini semua? Ditambah-tambah diembel-embelin, kenapa? Akhirnya keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini masalah gitu kan. Yang membuat umat ini di Indonesia juga jadi masalah sekarang karena mau buat sendiri, semaunya sendiri. Kenapa buat ini? Bukan karena Rasulullah mencontohkan, oh nggak apa-apa, ini kan baik. Loh, kalau semua orang berkata seperti Anda, apa yang tertinggal dari agama kita? Kira-kira apa lagi yang tertinggal? Nggak ada kemurnian agama karena semua orang mau buat semaunya. Ada yang bertanya ketika berjumpa dengan saya, Mas, berapa usia? Di kali yang lain ada lagi yang bertanya, Pak, berapa usia Anda sekarang? Seperti pertanyaan yang pertama, saya pun hanya menjawab dengan senyuman. Lalu saya pun berpikir, mengapa mereka membedakan Mas dan Pak? Lalu saya berpikir, berapa sekarang usia saya? Saya hanya mengatakan, saya sudah tua wahai Rabb. Walaupun saya tidak setua laut yang ada di hadapan saya, walaupun usia saya tidak setua langit yang ada di atas saya, walaupun saya tahu saya tidak lebih tua dibandingkan bumi yang saya berdiri di dalamnya, tapi yang saya tahu, lautan ini tidak pernah berbuat kedurhakaan kepada Rabb-Nya. Ia berhembus mengikuti arah angin sesuai dengan keinginan Rabb yang Maha Mulia. Langit menaungi, tidak pernah berbuat durhaka kepada Rabb yang menciptakannya. Jika datang waktu siang, ia berwarna terang. Jika datang waktu malam, ia berwarna gelap. Tidak mereka durhaka kepada penciptanya, padahal ia sudah tua. Bumi yang saya berdiri di atasnya tumbuh berbagai macam tumbuhan yang membuat dan mendatangkan kebaikan dengan izin Rabb-Nya untuk makhluk yang ada. Ia juga tidak bermaksiat kepada Rabb-Nya. Saya teringat Allah mengatakan, yusabbihu ma fis samawati wal ard. Bahkan yang ada di dalam benda-benda yang tua ini bertasbih memuji Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Saya pun berpikir, apa yang sudah saya lakukan setua ini? Apa yang sudah saya buat untuk Rabb yang menciptakan saya dengan usia setua ini? Apa saya merasa masih muda? Saya berkata dalam diri saya, tidak, saya sudah tua. Tapi saya belum berbuat apa-apa. Satu hal yang pasti, lautan, daratan, dan langit, dia tidak berbuat durhaka sama Allah Ta'ala. Dan dia tidak ditanya. Aku akan ditanya oleh Allah. Dan aku tidak tahu bila aku berdiri di hadapan Rabbku ketika ia mengatakan, yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Ketika manusia nanti berdiri di hadapan Rabb yang menguasai alam semesta ini. Aku tidak tahu. Jika ia bertanya pada diriku, berapa yang sudah kamu gunakan untukku? Aku tidak tahu. Apa yang sudah kamu persiapkan menghadap diriku? Maka yang patut keluar dari lisanku, Rabbi inni dolamtu nafsi dulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Rabb, ampuni aku. Sudah setua ini aku lupa dengan kewajibanku. Ya Rabb, terlalu sedikit yang kulakukan. Sudah setua ini tidak banyak yang kuperbuat untukmu. Jika bukan karena rahmatmu, aku bukan siapa-siapa. Rahmati aku ya Rabb. Sadarkan aku agar aku bisa setua langit dan bumi, dalam arti kata mampu tidak bermaksiat kepadamu. Semoga Engkau mendengar permohonanku dan permohonan orang-orang yang seperti diriku.
Contohnya wa taqbilil ahjari ghairil hajaril aswad. Mencium batu selain hajar aswad. Ya. Ibadah cuma mencium hajar aswad. Satu-satunya batu yang dicium ibadah cuma hajar aswad. Ya. Yang lain enggak ya. Yang lain enggak. Ya. Kalau ada orang kemudian mengambil batu akik dicium-cium karena ibadah, ini syirik, enggak boleh. Subhanallah. Hajar aswad itu batu yang paling mulia, bahkan turun dari surga. Itu pun kata Umar dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, la tanfa wa la tadur. Wahai hajar aswad, kau tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabaltuka. Karena kalau saya tidak lihat Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium kamu. Itu batu turun dari surga, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Kemudian orang sekarang nyari batu akik, disangka ini bisa inilah, bisa anulah. Ya. Lebih hebat daripada hajar aswad. Sallallahu alaihi wasallam.